Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahima Sulaimana fahimna. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, dan para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cucuran dan limpahan rahmatnya semata, malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam majlis yang penuh berkah ini. Dan insyaAllah semoga ke depan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita untuk membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan berupaya untuk menjelaskan maknanya, dan kita akan berupaya untuk mengambil faidah-faidah yang dapat dipetik daripadanya. Karena berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya sejujur-jujur perkataan dialah perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang berbincang tentang berbagai macam ragam hal, berbagai macam ragam teori-teori dari makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, maka insyaallah kita dalam kajian 1 jam setengah ke depan ini akan berusaha untuk mendengarkan sabda-sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjabarkan kandungan-kandungan terdapat di dalamnya, dan semoga hadis-hadis ini benar-benar menjadi insyaallah taala ke depan bagian daripada ilmu yang kita berupaya untuk mengamalkannya. Baiklah para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, dan para pendengar Radio Roja. Suatu ketika Imam Bukhari rahimahullah tabaraka taala meriwayatkan suatu ketika bahwasanya ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas, bersama salah seorang tabi'in, sayyidu tabi'in, Atha bin Abi Rabah. Keduanya berada di Masjidil Haram. Kemudian mereka tiba-tiba melihat seorang budak hitam. Maka berkata spontan Abdullah bin Abbas kepada Atha bin Abi Rabah. Berkata Ibnu Abbas, "Ala urika imra'atan min ahli jannah?" Wahai Atha, maukah engkau kutunjukkan seorang perempuan dia adalah merupakan ahli surga? Maukah kutunjukkan kepadamu seorang perempuan yang dia berjalan di bumi tapi dia adalah ahli surga? Telah Allah catatkan dia merupakan ahli surga. Maka berkata Atha bin Abi Rabah, "Qultu bala," kukatakan tentu. Qala hadhil mar'atu sauda. Kamu lihatlah perempuan yang hitam ini. Kulitnya hitam legam. Dan dia bukan daripada bangsa Arab, dari negeri Habasyah, dari negeri Ethiopia. Berkata Abdullah bin Abbas, "Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dan dia pun berkata, "Ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakashafu fad'ullah li." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku terkadang kesurupan. Dan kalau aku kesurupan, sesungguhnya auratku tersingkap. Fad'ullah li. Maka mohonlah, berdoalah Anda kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit ini. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya engkau mau, engkau bersabar dan akan dijamin bagimu surga. Wa in syi'ti da'awtullaha an yu'afiyaki. Tapi andai kata engkau juga memilih yang lain, aku boleh mendoakan dirimu, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitmu. Qalat, maka berkatalah wanita ini, "Asbir ya Rasulullah, saya memilih bersabar wahai Rasulullah SAW. Saya memilih bersabar dan
Bagi saya surga lebih saya utamakan, lebih saya pilih daripada engkau mendoakan saya sembuh. Faqalat, maka berkatalah ketika itu wanita ini melanjutkan perkataannya, inni atakasyaf, tapi wahai Rasulullah, sungguh saya tiap kala saya kumat, tiap kala saya kambuh, tiap kala saya kesurupan, sesungguhnya aurat saya tersingkap. Fad'ullaha an la atakasyaf, maka berdoalah anda, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagaku agar auratku tidak tersingkap tatkala aku dalam keadaan tidak sadar. Fada'alaha, maka Rasulullah pun mendoakan perempuan tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menjaga auratnya. Maka tiap kali perempuan ini kambuh dan kumat penyakitnya, tiba-tiba dia kesurupan, tiba-tiba dia jatuh tersungkur, Allah Subhanahu wa taala jaga auratnya. Para pemirsa Roja TV dimanapun anda berada, dan para pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, alangkah mulianya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan dalamnya terkandung berbagai macam pelajaran-pelajaran kehidupan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang tersirat dalam kandungan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan wanita ini. Di mana wanita ini kita melihat, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dia adalah bagian daripada ahli surga. Mana keutamaan lebih besar daripada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Menunjukkan keberuntungan wanita ini. Wanita yang beruntung bukanlah wanita yang penuh dengan berbagai macam ragam gemerlap dunia yang dia miliki. Bukan itu standar keberuntungan wanita. Tapi wanita yang beruntung adalah wanita yang menginjakkan kedua kakinya di surga. Subhanallah. Tiada makna, tiada arti seorang wanita yang hidup berlimpahkan harta dan gemerlap dunia, namun Allah Subhanahu wa taala membakarnya di neraka jahanam, iyadzan billah. Allahu akbar. Tapi lihatlah bagaimana perempuan ini, subhanallah. Rasulullah SAW menjamin dia masih hidup, dia masih berjalan di bumi, tapi Rasulullah telah menentukan dia adalah merupakan perempuan daripada ahli surga. Allahu akbar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hadis yang mulia ini, faedah yang kedua, kita dapat ambil kesimpulan tentang keutamaan suhbatul akhyar. Keutamaan bergaul dengan orang-orang saleh. Suhbatu al-ulama, bergaul dengan para ulama. Dalam kisah yang sederhana ini, lihatlah bagaimana Atha bin Abi Rabah dapat mengambil banyak faedah daripada Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan pernah merugi orang-orang yang bergaul dengan para ulama. Dan Al-Allamatul Qayyim rahimahullah tabaraka taala membagi manusia yang kita jadikan sebagai teman menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah orang-orang yang mereka bagaikan, subhanallah, bagaikan racun dalam kehidupan. Andai kata anda bergaul dengan mereka, maka anda akan tertular berbagai macam virus mereka. Ini perumpamaan ahlus syahwat dan ahlus syubhat. Berteman dengan ahlus syahwat, berteman dengan ahlus syubhat akan menggiring anda untuk tergelincir mengikuti pola-pola mereka, cara mereka. Dan sungguh begitu besarnya peran seorang sahabat menggelincirkan sahabatnya. Karena itulah orang-orang Arab mengatakan as-sahibu sahib, seorang sahabat itu kan senantiasa menggiring sahabatnya. Maka jangan pernah sekalipun anda berkawan dengan seorang yang dia laksana virus menggerogoti anda, penyakit. Subhanallah. Ada orang-orang yang kita bersahabat dengannya, subhanallah, bagikan kebutuhan kita terhadap kamar mandi. Subhanallah. Kapan kita membutuhkan kamar mandi? Apakah kita senantiasa ingin selama-lamanya di kamar mandi? Wallahi tidak. Tentu kita akan membutuhkan kamar mandi ketika kita memiliki hajat. Maka dalam bergaul, dalam kehidupan di dunia ini, ada orang-orang kita butuh bergaul dengannya dalam perkara-perkara dunia. Maka dalam hal ini kita dibolehkan bergaul dengan orang-orang kufar, berjual beli dengan mereka, bertransaksi dengan mereka, dan segala macam lapisan manusia. Kalaulah kita meninggalkan mereka semua, akan sempitlah hidup kita. Dan kita melihat Rasulullah SAW bergaul dengan orang-orang Yahudi. Bahkan Rasulullah bertransaksi dengan orang-orang Yahudi. Rasulullah mempekerjakan Yahudi Khaybar agar mereka mengaliri sawah-sawah kaum muslimin.
kebun-kebun, ladang-ladang kaum muslimin dan bagi hasil. Bahkan ketika Rasulullah SAW meninggal, sungguh baju besi beliau alaihi salatu wassalam masih ada pada seorang Yahudi. Ketika Rasul menggadaikan baju tersebut untuk berhutang kepada orang Yahudi tersebut beberapa sok daripada gandum. Dan ini adalah jenis manusia kedua yang kita harus bergaul dengannya dalam perkara-perkara yang kita butuhkan, berjual beli, bermuamalah. Dan ada yang ketiga, orang-orang yang mereka bagaikan obat bagi kita. Senantiasa manusia ketika sakit mendatangi orang-orang ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan mereka dengan perantara obat ini. Dan inilah para ulama. Dan kita melihat betapa orang-orang yang membawa berbagai macam bentuk penyakit syahwat dan syubhat kepada para ulama, duduk di majelis para ulama, dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan berbagai macam ragam syahwat maupun syubhat mereka. Subhanallah. Dan begitulah kita lihat di sini Atha bin Abi Rabah menjadi ulama besar karena senantiasa berkawan dengan orang-orang besar, berkawan dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Allahu akbar. Siapa yang tidak mengenal Atha bin Abi Rabah? Subhanallah. Sayyidut tabi'in, sehingga ketika itu khalifah mempermaklumkan di seluruh kota Makkah, la yufti fi Makkah illa Atha bin Abi Rabah. Tidak ada yang boleh memberikan fatwa di Makkah kecuali Atha bin Abi Rabah. Kenapa? Karena dia ulama. Kenapa dia menjadi ulama? Karena bergaul dengan para ulama semisalnya. Allahu akbar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Adapun faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini, hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam menghukumi seorang menjadi ahli surga, dalam menghukumi seorang masuk ke dalam ahli neraka, bukanlah perkara yang gampang, harus berlandaskan dengan nas. Dan mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab akidah meyakini bahwasanya tidak boleh seseorang menentukan seseorang muslim dengan surga ataupun dengan neraka kecuali jika terdapat padanya nas. Andai kata Anda melihat ada orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, misalnya meninggal dalam keadaan minum khamar dan seterusnya, mazhab Ahlussunnah mengatakan Anda tidak boleh memvonis orang tersebut pasti masuk neraka. Tapi Anda hanya boleh mengatakan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, nakhsha alaihi al-'adzab, kami khawatir dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita enggak boleh menghukumi seseorang muslim yang kita lihat taat saleh dengan mengatakan dia adalah ahli surga sampai datang nas daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun nas daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naslah yang menentukan. Subhanallah. Dan kita tidak pernah dapat menghukumi seseorang kecuali jika terdapat padanya nas. Dan adapun zahir daripada perbuatan manusia, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat dalam banyak kejadian, pernah salah seorang pasukan kaum muslimin yang berperang bersama kaum muslim, begitu dahsyat keberaniannya. Setiap kali ada celah dia masuk ke dalam celah tersebut dan dia memporak-porandakan musuh. Sehingga berkatalah para sahabat-sahabat Rasulullah, alangkah beraninya orang ini, alangkah banyaknya ganjaran pahala orang ini. Berkata Rasulullah, huwa min ahlin nar, orang ini adalah ahli neraka. Padahal dia yang paling berani, padahal dia yang membuat musuh porak-poranda. Berkatalah para sahabat, ya Rasulullah, andai kata orang seperti ini Anda katakan ahli neraka, bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan nasib kami? Subhanallah. Maka berkata salah seorang sahabat, aku pun mengikuti orang tersebut. Tiap kali dia berjalan dengan cepat, aku mengikutinya. Tiap kali dia berlari, aku mengikutinya. Sampai suatu ketika aku melihat dia penuh dengan luka-luka, diserang musuh. Akhirnya karena enggak bersabar, subhanallah, dia letakkan ujung pedangnya di dadanya, kemudian pegangannya di tanah, kemudian dia tusukkan tembus ke belakang. Berkata ketika itu sahabat Nabi, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya tampilan mazhar belum dapat dipastikan menghukumi seorang ahli surga ataupun ahli neraka. Bukankah semua perkara ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak boleh seorang ahlu sunnah mengatakan si fulan syahid. Ya, sebagaimana yang terbiasa kita mendengar di sebagian para penulis-penulis. Fulan asy-syahid, si fulan syahid. Siapa yang memastikan dia syahid? Enggak ada. Paling yang kita boleh mengatakan si fulan semoga rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah menjadikannya daripada golongan para syuhada. Dan ini mazhab kita, mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Dan kita melihat di sini Rasulullah yang mengatakan perempuan ini ahli surga. Dan tentunya Rasulullah SAW tidak akan mungkin berbicara tanpa wahyu. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah setiap orang Islam menjaga lidahnya
Jangan sampai menjatuhkan vonis kepada orang-orang dengan surga ataupun neraka kecuali jika terdapat padanya nas yang jelas. Subhanallah. Bagaimana dengan orang-orang kufar? Bolehkah kita memvonis orang-orang kufar sebagai ahli neraka? Jawabannya iya. Kita memvonis secara umum orang-orang kafir yang tidak masuk Islam selama-lamanya, mereka ahli nar. Mereka adalah ahli neraka. Karena banyak keterangan dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah SAW. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak dalam kitab yang mulia dan dalam sunnah Rasulullah SAW, orang-orang kufar mereka adalah ahlun nar. Bagaimana dengan orang kafir yang masih hidup di dunia? Kita katakan, iya, mereka adalah ahlun nar kalau mereka meninggal dalam keadaan tidak berislam. Subhanallah. Maka demikian pula orang kafir yang masih hidup per individu enggak boleh kita katakan, wahai fulan, engkau ahli nar, engkau ahli neraka. Kecuali jika kita tambahkan, kalaulah engkau mati dalam keadaan kufur. Karena boleh jadi yang anda pastikan dia ahli neraka, boleh jadi besok dia masuk Islam, berusaha masuk Islam dan seterusnya. Para hadirin, pemirsa Raja TV dimanapun anda berada, para pendengar Raja dimanapun anda berada, adapun faedah berikutnya, hadis yang mulia ini menunjukkan tentang adanya surga, thubutul jannah. Surga adalah perkara yang nyata, perkara yang hak, perkara yang ada. Dan dia adalah merupakan pilar-pilar daripada pilar-pilar keimanan yang wajib kita imani daripada perkara rukun iman, yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Kita meyakini di antara perkara akhir adanya surga dan di antaranya adalah adanya neraka. Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang bersaksi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan utusannya. Wa anna Isa bin Maryam Rasulullah, yang bersaksi Isa ibnu Maryam adalah Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhan min, yang bersaksi Isa adalah merupakan kalimat terjadi dengan kalimat kun Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala tiupkan pada rahim Maryam. Kemudian bersaksi al-jannatu haq wan nar haq, bersaksi surga itu adalah hak dan neraka adalah hak. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan tingkatan amalan yang dilakukan. Maka orang-orang beriman wajib meyakini adanya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim banyak ayat tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlu sunnah wal jamaah beranggapan bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala telah ada dan telah wujud. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kepada kita dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam, tatkala Rasulullah sallallahu menceritakan kepada kita Allah sempurna menciptakan surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurna menciptakan neraka. Yang maknanya ketika itu Allah perintahkan Jibril untuk melihat surga Allah Subhanahu wa taala dan melihat neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril berkata, ya Allah, andai kata hamba-hambamu melihat surga yang telah kau ciptakan dengan segala macam kenikmatan yang terdapat di dalamnya, pastilah mereka berlomba-lomba untuk memasukinya. Dan andai kata mereka melihat dahsyatnya neraka dan segala macam siksa yang terdapat dalamnya, pastilah hambamu akan berusaha untuk menjauhinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hiasi neraka dengan berbagai macam ragam syahwat, dan Allah Subhanahu wa taala hiasi surga dengan berbagai macam perkara-perkara yang tidak disukai manusia. Setelah itu Allah perintahkan kepada Jibril melihat. Ketika dia melihat neraka dipenuhi dengan berbagai macam syahwat yang menggoda manusia, Jibril pun kata, ya Allah, saya khawatir jangan-jangan hambamu semua masuk ke dalam neraka. Ketika diperlihatkan kepada Jibril surga yang dipenuhi dengan berbagai macam hal yang dibenci manusia, Jibril khawatir jangan-jangan enggak ada seorang pun masuk ke dalam surga. Asyahid dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan neraka tersebut telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan tatkala kita berbicara seperti sekarang ini, sungguh telah ada surga. Dan setiap hari ahlu sunnah meyakini surga terus berbenah. Tiap kali kita beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala menambahkan berbagai macam ragam bentuk kenikmatan-kenikmatan di surga. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, yang mengucapkan subhanallah akan ditanamkan baginya pohon di surga, pohon kurma di surga. Yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah akan dibuatkan baginya khazanah-khazanah penyimpanan harta di surga dan seterusnya. Maka setiap hari surga berbenah dengan amalan kita. Allahu Akbar. Kemudian para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kelima
Dalam hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan didapat oleh manusia kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mudahkan manusia beramal ibadah. Subhanallah. Suatu ketika berkata Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis beliau, "Lan yudkhila ahadukumul jannata 'amaluhu." Tidaklah salah seorang kalian masuk surga karena amalannya. Berkata para sahabat, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga dengan engkau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ana." Rasulullah mengatakan, "Saya pun tidak demikian. Illa an yataghammadana Allah bi rahmatin minhu." Kecuali karena rahmat Allah SWT saya bisa masuk surga. Subhanallah. Kemudian bagaimana dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa surga Allah siapkan bima kuntum ta'malun, dengan amalan-amalan kalian? Maka Ahlussunnah menjawab bahwasanya seorang tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala semata. Dan di antara bentuk rahmat Allah bahwasanya Allah akan mudahkan seseorang beramal saleh. Dan dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini kita melihat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perempuan yang ada di surga, kita melihat dia tidak berleha-leha, kita tidak melihat dia bersantai-santai. Subhanallah, kita melihat dia terus beramal saleh. Karena ketika Atha dan Ibnu Abbas melihat perempuan ini, dia sedang bertawaf di hadapan Baitullahil Haram. Dan tawaf adalah merupakan ibadah. Dan itulah ciri-ciri orang beriman yang hak. Dia senantiasa menselaraskan antara imannya dan amal saleh. Andai kata kita memperhatikan kitabullah tabaraka ta'ala, kita akan mendapati dalam kitabullah tabaraka ta'ala Allah senantiasa mengiringkan antara iman dan amal. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Sungguh perempuan yang ketika dijamin baginya surga tidak membuat dia berleha-leha, bersantai-santai. Wallahi andai kata hal ini turun kepada kita, andai kata dikatakan wahai fulan anta min ahli jannah, engkau ahli surga, boleh jadi kita bersantai-santai. Bahkan kita yang hidup di masa sekarang ini, subhanallah, yang tidak dijamin bagi kita surga, kita bersantai-santai, berleha-leha, bahkan kita meninggalkan banyak daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti kita, orang-orang seperti kaum muslimin yang bermaksiat menentang Allah Subhanahu wa taala, enggak dijamin dengan surga Allah mereka meninggalkan salat, enggak dijamin dengan surga mereka meninggalkan hijab perempuan-perempuannya. Lihatlah dengan para sahabat-sahabat Rasulullah. Setelah dijaminkan bagi mereka surga, mereka tetap beramal saleh. Subhanallah. Dan kita melihat sebagaimana Uqasyah bin Muhsan ketika Rasulullah mengatakan akan masuk 70.000 orang ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Berkata Uqasyah, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan saya bagian daripada orang-orang tersebut. Berkata Rasulullah, "Anta minhum." Engkau bagian daripada 70.000 orang tersebut. Apakah Uqasyah setelah Rasulullah berikan baginya garansi, jaminan, rekomendasi ahli surga, bahkan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, setelah itu tidak beramal? Setelah itu dia berleha-leha, santai-santai, enggak mengerjakan ibadah, enggak salat? Wallahi tidak. Bahkan dia meninggal syahid dalam perang Yamamah. Allahu Akbar. Dia berjihad, dia beramal saleh. Begitulah seharusnya kita meniru para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun faedah berikutnya yang kita ambil daripada hadis yang mulia ini, ketika subhanallah, Ibnu Abbas mengatakan hadhil mar'atus sauda, ini adalah perempuan yang berkulit hitam di ahli surga. Ini menggambarkan kepada kita al-mi'yar, al-miqyas, al-mustawa, standar manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kulitnya. Wahai wanita-wanita yang cantik, yang kulitnya halus mulus, bukan itu standar Allah Subhanahu wa taala melihat Anda. Wahai laki-laki yang gagah, yang tinggi, tegap, wajahnya memikat, mempesona, bukan itu standar Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rasulullah mengatakan sungguhnya Allah tidak pernah melihat kepada bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian, wajah-wajah kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Maka tidak ada keutamaan nasab jika tanpa iman dan amal saleh. Kita melihat bagaimana Abu Lahab, apa kurangnya? Quraisy, Bani Hashim, tapi Allah katakan tabbat yada abi lahab wa tabb,
Allah katakan sesla naran dzata lahab. Binasalah kedua belah tangan Abu Lahab, dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Bilal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasul, "Ya Bilal, ma li asma'u khashyataka fil jannah?" Wahai Bilal, bagaimana aku bisa mendengar suaramu sekarang di surga? Tapak kakimu, sandalmu. Apa yang kau lakukan? Allahu Akbar. Bilal, budak hitam yang hina dina, diperjualbelikan, Allah angkat derajatnya dengan iman dan amal saleh. Sementara Abu Lahab Allah tenggelamkan, Abu Jahal Allah tenggelamkan dengan kebangsaan mereka ke dalam neraka jahanam, ya'dzan billah. Maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Berkata Rasulullah SAW, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh." Barang siapa yang berleha-leha, tidak beramal, yang santai-santai, enggak mau beramal saleh, maka enggak guna baginya kebangsawanannya. Subhanallah, enggak ada guna. La fadla li arabiyyin ala jamiyyin illa bittaqwa. Enggak ada beda antara orang Arab dan orang yang bukan Arab kecuali dengan ketakwaan. Subhanallah. Allah tenggelamkan banyak kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy dalam neraka jahanam. Allah angkat banyak budak-budak yang mereka bukanlah bangsawan ke dalam surga Allah SWT dengan iman dan amal saleh. Maka janganlah kita terlampau bergantung kepada mazhar, kepada tampilan, walaupun dia perkara yang penting, tapi bukan itu esensi seseorang. Sebagaimana kita melihat handphone, esensinya adalah apa yang terdapat dalamnya, bukan casingnya. Casing boleh jadi indah, mulus, halus, tapi andai kata dalamnya hancur, rusak, enggak ada makna. Demikian juga manusia. Dan manusia adalah apa yang terdapat dalam dirinya. Subhanallah. Lihatlah bagaimana perempuan ini, imra'atun sauda, wanita yang budak hitam, tapi min ahli jannah, daripada ahli surga. Subhanallah. Saya teringat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menyebutkan kisah orang sebelum kita. Ada 3 orang yang mereka berbicara ketika bayi. Subhanallah. Kemudian disebutkan di antaranya Isa bin Maryam, yakni seorang bayi pada masa Juraid, ahli ibadah di Bani Israel, dan seorang bayi yang sedang menyusu dengan ibunya. Tatkala dia sedang menyusu, tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki dengan kuda perang yang dahsyat, yang tangguh, yang hebat. Wajahnya memikat, tinggi dan tegap, gagah perkasa. Maka berkatalah sang ibu, "Duhai Allah, ya Rabbi, jadikan anakku ini kelak seperti laki-laki itu." Seketika sang anak yang masih orok, yang mustahil berkata-kata, meninggalkan susu ibunya, dan dia berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang tersebut." Tak lama kemudian, para pemirsa di rumah dan para pendengar radio Roja, lewatlah seorang budak yang diseret, yang ditampar, dipukul, ditendang, dimaki-maki oleh tuannya dan orang-orang sekitarnya. Dikatakan zanaiti, dikatakan sarakti, engkau penzina, engkau pencuri. Dia hanya mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sesungguhnya cukuplah bagi Allah dan dialah sebaik-baik penolong. Berkatalah sang ibu, "Duhai Tuhan, ya Rabbi, jangan jadikan putraku seperti budak tersebut." Dipukul, ditampar, disepak, dikatakan penzina, dikatakan pencuri. Maka seketika sang anak meninggalkan susu ibunya dan berkata, "Ya Allah, jadikan aku seperti budak tersebut." Ketika itu sang ibu pun heran. Ketika itu terjadi dialog antara sang ibu dan sang anak. Berkata sang ibu, "Wahai putraku, aku meminta kepada Allah agar Allah menjadikan engkau seperti laki-laki." Pertama engkau katakan jangan. Aku berdoa kepada Allah agar engkau jangan dijadikan sebagaimana budak. Yang kedua engkau katakan, "Ya Allah, jadikan seperti itu." Maka berkatalah sang bayi yang masih orok ini, yang berkata-kata ketika masih orok, "Adapun yang pertama, wahai ibunda, dia adalah orang kafir, orang sombong yang Allah murka kepadanya. Adapun orang kedua, dia adalah seorang mukmin, dia adalah seorang yang jujur. Dikatakan dia penzina padahal dia tidak berzina, dikatakan dia pencuri padahal dia tidak pencuri." Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita jangan terlampau berlebih-lebihan sehingga kita bergantung dengan mazhar seseorang. Subhanallah. Walaupun mazhar penting, seseorang memperhatikan tampilan luarnya, tapi manusia bukanlah dengan tampilan luarnya semata. Subhanallah. Apalah maknanya tampilan luar jika tidak diiringi dengan tampilan dalam yang bersih. Subhanallah. Dan kita melihat banyak para penjahat-penjahat berdasi, berjas, hatinya kotor. Banyak orang-orang munafik yang kita melihatnya kagum dengan perkataan mereka, takjub, padahal Allah Subhanahu wa taala membenci mereka. Padahal dalam hati mereka terkandung berbagai macam ragam sifat-sifat yang busuk.
Adapun faedah berikutnya yang dapat kita petik daripada hadis yang mulia ini, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan para sahabat-sahabat Rasulullah dalam menimba ilmu, dalam mencari ilmu, di mana mereka tidaklah, subhanallah, meninggalkan ilmu, di mana mereka berusaha mendatangi para ulama. Tiap kala mereka mendapatkan kesulitan, mereka bertanya kepada para ulama. Dan ini menunjukkan kepada kita juga bahwasanya pintu-pintu ilmu adalah bertanya. Subhanallah. Dan kita melihat bagaimana perempuan ini menyengaja mendatangi Rasulullah SAW untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara dirinya, tentang kesulitan yang dialaminya, dan dia meminta daripada Rasulullah SAW bantuan solusi. Subhanallah. Dan dalam hadis yang mulia ini pula terdapat faidah bahwasanya dibolehkan seorang perempuan datang kepada laki-laki untuk meminta fatwanya. Dan dibolehkan seorang perempuan datang kepada laki-laki untuk meminta ilmu, untuk mendengarkan ilmu. Dan dalam hadis ini juga terkandung faedah bahwasanya suara perempuan bukanlah aurat. Dibolehkan yakni laki-laki mendengar suara perempuan. Dan dibolehkan perempuan menimba ilmu kepada laki-laki, meminta fatwa kepada laki-laki. Tentunya semuanya dalam koridor syariat. Tentunya semuanya selama aman daripada fitnah. Dan kita melihat para sahabat-sahabat Rasulullah SAW senantiasa mendatangi Ummul Mukminin. Senantiasa Abu Hurairah datang kepada rumah Aisyah radhiyallahu tabaraka ta'ala anha, ibunda kita. Andai kata dia mendapat kesulitan, dia ketuk pintu Aisyah radhiyallahu tabaraka ta'ala anha, dan dia bertanya kepada Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, hadis seperti ini, bagaimana, apakah Anda pernah mendengarnya?" Dan Aisyah pun menjawab, subhanallah. Dan kita mendapati di antara para ulama sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah, di antara guru-gurunya adalah wanita. Subhanallah. Maka tidaklah mengapa jika seorang perempuan bertanya kepada ulama, minta fatwa kepada ulama. Subhanallah. Menimba ilmu daripada ulama, tentunya semuanya dalam koridor syariat, selama tidak ada padanya berbagai macam ragam fitnah yang dikhawatirkan. Dan di antara faedah lainnya yang dapat kita ambil daripada hadis yang mulia ini, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan memiliki sifat malu, fadl haya, yang wallahi dewasa ini hilang daripada sebagian besar wanita-wanita. Jangankan orang-orang kufar, bahkan wanita-wanita muslimah pun hilang rasa malu ini dari dalam dirinya. Allahu Akbar. Jikalau seorang perempuan yang budak hitam tidak menarik, begitu dia menjaga auratnya, bahkan dalam kondisi dia enggak sadar pun dia meminta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah untuk menjaga auratnya. Wallahi kita melihat perempuan-perempuan di zaman ini terang-terangan, bukan dengan tidak sadar, dengan sengaja membuka auratnya, membuka berbagai macam ragam, yakni lekuk-lekuk tubuhnya agar dilihat oleh laki-laki yang tidak halal baginya. Sungguh ini bencana dan musibah yang paling dahsyat yang enggak pernah ada pada orang-orang terdahulu. Bahkan orang-orang jahiliyah terlebih dahulu pada masa Rasulullah alaihi salatu wasalam, mereka masih menjaga kehormatan diri mereka, mereka menjaga aurat mereka enggak menghumbar aurat mereka. Subhanallah. Tapi kita melihat zaman sekarang, wallahi zaman begitu penuh dengan berbagai macam ragam fitnah. Anda jalan ke mana-mana, Anda jalan ke pasar, Anda jalan ke mall, Anda akan melihat perempuan-perempuan berpakaian tapi telanjang atau semi telanjang. Bahkan sebagian tempat telanjang benaran bagikan binatang-binatang ternak, iyadzan billah. La haula wala quwata illa billah. Dan sungguh benar sabda Nabi kita alaihi salatu wasalam, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua manusia yang belum kulihat sekarang. Yang pertama adalah orang-orang yang kemana-mana membawa pecut, yang bagikan ekor-ekor lembu. Yang kedua adalah perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Subhanallah. Itu enggak Rasul lihat, dan sekarang wallahi dunia menyaksikannya. La haula wala quwata illa billah. Dengan berkembangnya berbagai macam ragam, ya ada berbagai macam ragam ya, ilmu pengetahuan, berbagai macam ragam yakni penemuan-penemuan yang kita dapat sekarang, handphone dengan segala macam yakni fasilitas internetnya, begitu mudahnya orang mengakses segala macam bentuk keburukan. La haula wala quwata illa billah. Tapi lihatlah dengan perempuan yang mulia ini, imra'atun sauda, bahkan dia seorang budak. Allahu Akbar. Dia mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam khusus untuk perkara ini. Allahu Akbar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia memilih dua perkara. Yang pertama, engkau bersabar bagimu surga.
dengan penyakitmu ini engkau bersabar dan bagimu surga, atau kudoakan agar engkau sembuh. Ya, aku doakan agar engkau sembuh. Subhanallah. Dia berkata, ya Rasul, saya pilih bersabar. Tapi ya Rasulullah, saya malu andai kata saya kumat. Subhanallah. Tiba-tiba tersingkap aurat saya. Lihatlah, Allahu Akbar. Dalam kondisi dia enggak sadar, dia malu tersingkap auratnya. Sementara wanita-wanita sekarang, la haula wala quwwata illa billah, illa man rahimallah, terang-terangan dengan sengaja menyingkap aurat-auratnya. Dan sekarang lagi ngetren para pemirsa di rumah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pakaian-pakaian busana-busana muslimah, hijab-hijab busana muslimah, ya wallahi bukan syar'i. Karena sempitnya, karena ketatnya membentuk tubuh, berbagai macam ragam model-model jilbab yang datang belakangan ini, wallahi semuanya merupakan talbis daripada iblis, menggelincirkan manusia daripada kebaikan kepada kejelekan. Anda melihat berbagai macam ragam jilbab manusia dewasa ini, ada yang mencekik leher, ada yang menunjukkan sanggulnya di atas, ada yang terbelah kiri kanan. Subhanallah. Ini semuanya bukanlah yang syar'i. Belum lagi Anda melihat kadang-kadang celana yang sempit membentuk semua anggota tubuhnya, padahal dia berjilbab. Ini semua tidak syar'i dan terancam dengan neraka yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat seorang perempuan dikatakan berjilbab yang syar'i ketika memang jilbabnya, jubahnya, bajunya lebar, bajunya luas, kemudian kainnya adalah daripada kain yang tidak transparan, tidak menampakkan apa-apa yang terdapat di bawah kain. Kemudian dia tidaklah membentuk tubuh, kainnya tidak meniru pakaian orang-orang kufar. Pakaiannya bukanlah pakaian yang meniru pakaian laki-laki muslim atau laki-laki. Inilah ciri-ciri pakaian yang syar'i yang dikenakan oleh wanita-wanita muslimah. Pertama, dia lebar dan besar. Yang kedua, dia tidaklah transparan, menunjukkan apa-apa yang terdapat di balik pakaiannya. Yang ketiga, tidak membentuk tubuh, karena sebagian orang pakaiannya tepat tapi membentuk tubuhnya. Ini bukan syar'i. Subhanallah. Yang keempat, hendaklah dia benar-benar memakai pakaian yang tidak meniru pakaian orang-orang kufar. Bagaimana standar pakaian orang kufar? Adalah pakaian-pakaian yang dikenal ketika seorang makainya dianggap dia orang-orang kafir. Yang tidak menutup aurat dan yang menyingkap aurat dan seterusnya. Ini pakaian orang-orang kufar. Yang kelima, jangan sampai pakaiannya meniru pakaian laki-laki. Sebagian perempuan kita melihat, apa ini kenakan laki-laki, dia kenakan. Laki-laki pakai jin, dia pakai jeans. Laki-laki pakai baju kaos, dia pakai baju kaos. Ini adalah pakaian yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang meniru laki-laki, dan Rasulullah pun melaknat laki-laki yang meniru perempuan. Yang terakhir adalah jangan sampai pakaian tersebut adalah pakaian syuhrah, pakaian ketenaran, pakaian yang digunakan untuk mengundang orang-orang memperhatikan dirinya dengan berbagai macam ragam pernak-pernik yang memikat manusia, yang membuat dia tenar di tengah-tengah manusia. Karena Rasulullah mengancam, man labisa syuhrah albasahu Allahu libasa dhulli yaumil qiyamah. Barang siapa yang berpakaian pakaian ketenaran untuk populer, untuk tenar, sehingga dikenal manusia dengannya, Allah akan pakaikan baginya pakaian kehinaan di hari kiamat. La haula wala quwata illa billah. Kemudian daripada hadis yang mulia ini kita dapat ambil faedah lainnya. Subhanallah. Bahwasanya madarut taklif al-aql, beban itu akan Allah bebankan kepada orang-orang yang dalam keadaan berakal. Apa hukum membuka aurat? Hukumnya adalah haram. Tapi andai kata seorang tersingkap auratnya tanpa disadarinya, dalam kondisi dia tertidur, dalam kondisi dia hilang ingatan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan hukum dia. Subhanallah. Dan dalam Islam, segala macam beban dalam agama ini tidak akan dapat diemban oleh seorang kecuali dia terbebas daripada pertama, yakni al-junun, gila. Orang gila tidak dihukumi dalam agama Islam. Yang kedua, yakni dalam keadaan tertidur. Orang yang mengamalkan atau melakukan, mengucapkan perkataan-perkataan yang kufur, kemaksiatan dan seterusnya dalam keadaan tertidur, Allah Subhanahu wa taala tidak menghukuminya. Yang ketiga, anak-anak kecil. Ya, Rasulullah mengatakan rufi'al qalamu an thalathin. Ada 3 jenis manusia tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. 'Anil majnun hatta yakni dari seorang gila. Hatta yafiq, sampai dia sadar dari kegilaannya. Dari orang yang tertidur sampai dia terjaga dari tidurnya, dan dari seorang anak kecil sampai dia balik hatta yahluma. Subhanallah. Maka
Segala macam perintah-perintah Allah SWT, segala macam larangan Allah SWT hanya ditujukan kepada orang-orang yang sanggup menerima beban agama. Yang tadi kita katakan berakal, dewasa, ya, dan dia sadar, bukan dalam keadaan tidak sadar. Subhanallah. Maka ini menunjukkan kepada kita faidah, apapun yang diperbuat manusia dalam keadaan yang enggak sadar, enggak Allah SWT hukum. Bahkan sampai pada bentuk perkataan-perkataan kufur. Rasulullah pernah menyebutkan seseorang yang kehilangan untanya di tengah padang pasir. Hadisnya panjang sehingga ketika untanya kembali datang dia senang dan mengatakan, Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hambaku, ana rabbuk, dan aku adalah Tuhanmu. Perkataan kufur. Tapi Allah enggak hukum laki-laki ini karena dia mengucapkannya dalam keadaan tidak sadar. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah lainnya kita ambil daripada hadis ini menunjukkan bolehnya kita bertawassul, meminta doa orang-orang saleh yang masih hidup. Dan dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita 3 jenis tawassul yang disyariatkan, yang dibolehkan. Pertama adalah tawassul dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Anda berkata, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, urzuqna, ya Rahim, irhamna. Ini adalah tawassul yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan. Dan Allah merintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah, Allah memiliki nama-nama yang mulia, berdoalah dengannya. Yang kedua adalah tawassul dengan perantara doa seorang saleh yang masih hidup. Sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan ini, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya. Sebagaimana Anda datang kepada seseorang yang Anda anggap saleh, wahai fulan, doakan saya agar lulus dalam ujian. Wahai ibunda, wahai handa, doakan saya. Ini adalah merupakan tawassul yang dibolehkan dalam Islam. Yang ketiga adalah bertawassul dengan perantaraan amal saleh yang kita lakukan. Dengan baca Quran ya Allah, dengan bacaan Quran ini mudahkanlah usahaku, mudahkanlah rezekiku ya Allah dengan infak, dengan sedekah dan seterusnya. Ini adalah yang dibolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan kisah 3 orang Bani Israel yang mereka masuk ke dalam gua. Akhirnya tiba-tiba pintu gua itu tertutup, batu-batu besar jatuh menutup pintu gua, dan masing-masing bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara amal-amal saleh mereka. Kemudian tentunya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada 3 tawassul ini adalah tawassul yang tidak masyru', yang tidak disyariatkan, yang tidak memiliki landasan-landasan dasar yang syar'i, dalil-dalil yang sahih daripada nas-nas Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa di rumah dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sabar. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan ganjaran bagi orang-orang bersabar, ganjaran yang tidak terhingga. Dan sabar adalah merupakan agama, dan tidak ada agama bagi orang tidak memiliki kesabaran. Subhanallah. Dan para ulama membagi sabar menjadi 3 tingkatan. Sabar mengerjakan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar menghadapi berbagai macam ragam musibah, ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah perempuan ini, dia sabar, dan apa dampaknya? Surga. Sungguh setiap kita jika menjalankan kesabaran yang 3 ini, bersabar menjalankan perintah, bersabar menjauhi larangan, bersabar menghadapi musibah, wallahi insyaallah taala Allah akan berikan bagi kita jaminan surga. Lihatlah sabarnya wanita ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan baginya surga. Dan tentunya kepada orang-orang yang menderita penyakit mungkin banyak, subhanallah, kaum muslimin diuji Allah dengan berbagai macam ragam penyakit. Kadang-kadang menderita kanker payudara, kanker rahim, kanker kantung prostat, dan berbagai macam ragam penyakit-penyakit lainnya. Hendaklah Anda bersabar, dan sesungguhnya jangankan kanker, jangankan sakit parah, satu duri yang menusuk Anda, Allah akan ampunkan dengan satu dosa Anda. Bagaimana jika penyakit tersebut penyakit yang dahsyat? Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mendatangkan kepada kita ujian, bukanlah untuk menghinakan kita, bukanlah untuk menzalimi kita. Dengan ujian inilah Allah SWT mengangkat derajat kita, tentunya dengan sabar kepada Allah SWT. Tatkala seorang meninggal, Allah telah cuci semua dosa-dosanya dengan berbagai macam ragam musibah-musibah yang datang, menerpanya. Dan dengan sabarnya akhirnya Allah SWT hapuskan dosa-dosanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT,
Dalam hadis yang mulia ini juga, yakni anjuran agar seorang yang menderita penyakit berusaha mencari jalan kesembuhan. Di antaranya adalah dengan berobat. Di antaranya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meruqyah dan seterusnya. Dan Rasulullah mengatakan, tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah enggak akan pernah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan padanya kesembuhan. Dan di antara jalan kesembuhan adalah dengan berobat. Dan antara jalan kesembuhan adalah dengan meruqyah, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dapat kita ambil daripada hadis yang mulia ini, faedah berikutnya adalah hadis ini menunjukkan adanya orang-orang yang dapat dirasuki oleh syaitan, dirasuki oleh jin. Karena para ulama-ulama hadis menyebutkan bahwasanya perempuan ini yakni tersungkur, kadang-kadang jatuh gara-gara kesurupan jin. Sara, ya. Artinya Ahlus Sunnah meyakini adanya jin, dan Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya jin bisa merasuki orang-orang tertentu, melakukan berbagai macam ragam hal-hal yang membahayakan seorang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat dalam kasus ini, dalam hadis ini, ya, wanita ini senantiasa mengatakan, inni kuntu usra, aku selalu kesurupan. Allahu Akbar. Dan ini menunjukkan kepada kita, subhanallah, bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala pasti mendapatkan berbagai macam ragam ujian. Bahkan Nabi kita yang mulia alaihi wasallam pun pernah disihir oleh orang Yahudi. Tapi Allah Subhanahu wa taala sembuhkan Nabi kita daripada sihir tersebut. Subhanallah. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala tanpa proses, tanpa ujian, tanpa cobaan, maka mustahil dia akan dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yakni faedah berikutnya, para pemirsa di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Nabi kita, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah merupakan ibadah. Dan Allah begitu senangnya orang-orang yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangannya, dan sungguh Allah malu kepada hamba-hamba yang mengangkat kedua tangannya kemudian dia pulang atau membawa istijabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan kepada kita, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku akan kabulkan doa-doa kalian. Subhanallah. Dan kita melihat di sini Rasulullah SAW diminta oleh perempuan tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengajarkan sebagai faedah terakhir bahwasanya doa itu haruslah benar-benar diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah merupakan ibadah. Barang siapa yang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah tergelincir dalam kesyirikan besar, iyadzan billah. Inilah di antara faedah-faedah yang dapat kita ambil daripada hadis yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas materi bahasan yang telah Ustaz sampaikan. Subhanallah, sangat bermanfaat sekali materi beliau tadi. Dan ikhwatal Islam, untuk lebih memperluas bahasan kita, untuk Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan untuk bertanya melalui telepon, bisa di 0218236543 atau pesan singkat 081317776543 dan 0819896543. Kami berikan kesempatan yang pertama untuk Anda yang akan bertanya via telepon, silakan. Naam. Assalamualaikum. Baik, terputus sepertinya. Kita angkat Ustaz pertanyaan yang datang dari pendengar kita melalui pesan singkat terlebih dahulu. Naam, ada pertanyaan yang datang dari saudara atau saudari Bilza di Bekasi yang bertanya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah caranya memberikan nasihat kepada teman yang usianya sudah lebih tua dari kita? Karena kebetulan saya memiliki teman yang pada awalnya dia telah mengerti hukum berpakaian yang syar'i, tetapi sekarang dia telah berubah penampilan. Apalagi di umur kami yang masih remaja saat ini, rasanya susah sekali untuk terhindar dari namanya tren yang ada saat ini. Saya ingin sekali mengingatkannya, namun bagaimana cara yang terbaik? Karena saya takut dia malah tidak mau mendengarkan nasihat saya, Ustaz. Mohon nasihat dan penjelasan dari Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'da. Yang pertama, bahwasanya kewajiban kita adalah menyampaikan, mendakwahi. Adapun perkara dia terima dan dia tidak terima dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hendaklah kita menempuh prosedur yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan nasihat, dengan dialog yang baik. Maka kewajiban Anda adalah berupaya untuk mendakwahinya dengan lemah lembut. Seandainya Anda meyakini karena umur yang berbeda Anda lebih muda, langsung dengan lisan, ya wajah dengan wajah berhadapan-hadapan membuat dia tersinggung, merasa dia itu diajarkan dan seterusnya, boleh Anda mungkin dengan cara meminjamkan kepadanya buku, memberikan kepadanya brosur, memberikan kepadanya CD, atau mengajak orang lain yang seperti dia, yang dicintainya, untuk menasihati orang tersebut, dan banyak cara-cara lainnya yang hikmah, yang bijak, bagaimana sampai nasihat ini kepada orang tersebut. Dan sungguh wallahi, andai kata Anda, walaupun Anda umurnya lebih muda, berkata kepadanya dengan lemah lembut, "Wahai saudariku, wallahi uhibbuki fillah, saya mencintaimu karena Allah, saya khawatir engkau diazab oleh Allah SWT. Lakin ini kurang syar'i, ini enggak benar, lebih baik kembali kepada yang dahulu kala," dan seterusnya. Ya, hendaklah Anda berusaha dengan lemah lembut, berduaan, dengan suara yang dipelankan. Ya, katakan, "Aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala." Kalaupun ternyata setelah Anda sampaikan dia tetap ngeyel dan seterusnya, Anda telah lepas beban daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan dituntutnya kelak di hari kiamat. Karena dakwah itu adalah perkara yang wajib. Andai kata tidak kita dakwahi, kelak hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menuntut kita. Lihatlah sebagaimana Allah menceritakan tentang Bani Israel, Ashabus Sabti, ketika sekelompok orang tinggal di pinggir pantai. Subhanallah, mereka berusaha menukangi agama Allah Subhanahu wa taala, membuat tipu muslihat. Mereka ketika dilarang berburu pada hari Sabtu, mereka memasang jaring-jaring pada malam Sabtu. Subhanallah. Ketika itu ada orang-orang yang berusaha menasihati mereka, mendatangi mereka ke rumah-rumah mereka, mengatakan, "Wahai fulan, ini adalah maksiat, ini tipu daya, tipu muslihat, bertobatlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah." Ini kelompok yang kedua yang datang mendakwahi mereka. Adapun kelompok yang ketiga, orang-orang yang cuek, orang-orang yang tidak mendakwahi, yang bahkan mengingkari orang-orang yang mendakwahi. Sehingga datanglah mereka kepada orang-orang yang mendakwahi ini berkata, "Ya, kenapa kalian menasihati orang-orang? Lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadidan." Kenapa kalian begitu getolnya, begitu ambisinya mendakwai orang-orang, Allah akan mengazab mereka? Apa jawaban mereka? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yantahun. Ini adalah merupakan sebagai bentuk hujjah kelak hari kiamat, ma'dziratan ila rabbikum, agar Allah tidak menghujat kami di hari kiamat, dan semoga mereka mau bertobat. Kalaupun mereka enggak menerima nasihat Anda telah terlepas daripada beban Allah Subhanahu wa taala yang akan ditanyakan pada hari kiamat. Subhanallah. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Demikian untuk saudari Bilza di Bekasi. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada dari Ibu Rahma di Jambi yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi jelaskan bahwa sekecil apapun sakit maka itu akan menjadi sebab terampuninya dosa, Ustaz. Lalu bagaimanakah jika seseorang yang diberikan penyakit berupa kebutaan, terkadang dia merasa kurang sabar atau emosi atau mungkin marah dengan ketentuan yang Allah berikan, meskipun di lain kesempatan dia bisa bersabar. Bagaimana Ustaz kondisinya? Apakah dengan demikian masih akan bisa mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya dan mendapatkan pahala atas musibah yang dia alami? Mohon penjelasan dari masalah ini, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar sekalian, andai kata Anda mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana membuat Anda merasa tentram dan ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah lihat orang-orang yang lebih dahsyat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Anda Allah uji dengan kebutaan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang diuji oleh Allah dengan penyakit yang dahsyat,
yang menenggang nyawa, kanker otak, macam-macam. Subhanallah, lihat kepada mereka. Ya, bahwasanya Anda masih Allah berikan kenikmatan walaupun Anda tidak melihat, tapi Anda sehat walafiat. Kemudian lihatlah berbagai macam ragam bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda tatkala Allah yakni tutupi penglihatan Anda. Berapa banyak orang-orang tergelincir ke dalam neraka gara-gara matanya. Subhanallah. Mata adalah sumber kejelekan. Dari mata ini bermula segala macam kejelekan. Lisan ini akan pernah berkomentar tanpa dengan mata. Subhanallah. Orang menggibah dari mata asalnya. Subhanallah. Dari mata paling banyak dosa-dosa. Allah subhanahu wa ta'ala tutupi mata Anda. Subhanallah, akhirnya Anda enggak melihat kemaksiatan, enggak melihat berbagai macam ragam bentuk syahwat yang diumbar oleh manusia. Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Dan kemudian Anda lihatlah alangkah banyaknya anugerah yang Allah berikan kepada Anda. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Anda ujian yang lebih dahsyat berupa yakni peka, Anda tidak bisa mendengar, bisu, Anda enggak bisa mengekspresikan apa dalam hati Anda, sungguh lebih dahsyat tentunya musibahnya. Allahu Akbar. Anda enggak bisa mengekspresikan apa yang terdapat dalam hati Anda. Subhanallah. Lihatlah payahnya si bisu untuk mengekspresikan apa yang dalam hatinya. Mengatakan ini panas, mengatakan ini dingin, dia ingin seperti ini. Banyak yang tidak nyambung. Allahu Akbar. Bagaimana seorang bisu dapat menjadi seorang penyampai ilmu? Subhanallah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan enggak ada sahabat Nabi yang bisu, tapi ada yang buta. Dan bagaimana Anda mampu gunakan kebutaan Anda ini untuk menghafal kitabullah, menghafal sunnah Rasulullah. Tatkala Allah menutup penglihatan Anda, Allah bukakan penglihatan mata hati Anda. Dan wallahi begitu gampangnya orang-orang buta memiliki, yakni menghafalkan sesuatu perkara, memiliki hafalan kuat. Dan kita melihat ulama-ulama kita seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah adalah orang-orang yang Allah berikan baginya kebutaan, ujian, tapi dia menjadi ulama besar. Syekh Shalih Suhaimi dan lain-lainnya. Allahu Akbar. Maka hendaklah Anda senantiasa berupaya ridha dan ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu Rahma di Jambi. Kita berikan kesempatan untuk berikutnya untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon. Silakan di 021 823 6543. Naam. Silakan. Kami coba sapa kembali untuk Anda yang akan bertanya 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, mohon maaf dikecilkan volume radio atau TV-nya Ibu ya, karena ada feedback Ibu. Silakan, dari mana Ibu? Dari Ternate, Maluku Utara. Masya Allah. Silakan Ibu ke pertanyaannya. Iya, masalahnya masalah rumah tangga gitu. Ya, mohon maaf Bu, radio atau TV-nya dikecilkan volumenya Bu ya. Ada feedback yang cukup mengganggu. Silakan Bu. Begini, rumah tangga suaminya sering saya hidup selama mulai kawin 20 tahun sampai sekarang suami sering caci maki gitu. Itu saya hadapi dengan kesabaran, dengan jalan apa gitu bagi saya. Ya, baik Ibu. Terima kasih interaksi dan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah. Ba'da Ibu yang Allah rahmati, Ibu yang yakni yang bertanya Ternate, semoga Allah menjaga Ibu selalu. Ketahuilah bahwa setiap manusia yang hidup di dunia Allah akan uji. Jangankan kita orang-orang muslim, bahkan Allah pun menguji orang-orang kafir. Tidak ada hidup tanpa ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam kitabnya mulia, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan segala sesuatu. Semua bentuk kesenangan ujian, semua bentuk kesulitan ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji Ibu mungkin dengan sikap suami yang kasar. Sampai 20 tahun Ibu katakan subhanallah Ibu bersabar dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ibu ganjaran kesabaran atas perilaku suami. Tentunya hendaklah kita berusaha untuk mencari tahu apa sebab sang suami itu marah-marah, maki-maki. Hendaklah kita berusaha terlebih dahulu melihat sebabnya. Suami enggak senang dengan misalnya rumah yang berantakan. Berusahalah Ibu membereskan rumah-rumah, segala macam perkakasnya, peralatannya agar sang suami tidak marah. Misalnya suami enggak senang andai kata dia datang lapar, makanan enggak ada, maka berusahalah Ibu untuk menghadirkan makanan ketika dia datang.
Subhanallah, andai kata seorang suami enggak senang melihat ibu berpakaian yang tidak indah di matanya dan seterusnya, berusaha ibu berpenampilan baik. Yang jelas pertama kali hendaklah kita melihat kepada diri kita. Subhanallah, apa kekurangan kita? Lengkapi, disempurnakan. Ya, andai kata suami senang hal ini, lakukan. Andai kata Anda mampu, katakan. Allahu Akbar. Andai kata semua yang diingini suami, ibu telah berusaha untuk penuhi. Ibu berusaha memperbaiki, tapi sang suami memang karakternya yang selalu keras dan seterusnya, kita katakan bersabarlah ibu kepadanya. Subhanallah. Semoga inilah akan menambah segala macam ganjaran pahala bagi ibu kelak. Betapa butuhnya seseorang itu mendapat ganjaran pahala. Semoga dengan sabarnya ibu menghadapi suami seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mengalirkan paling banyak kepada ibu daripada ketika ibu enggak sabar meminta agar dia menceraikan yakni ibu. Kemudian dengan perceraian banyak perkara-perkara yang muncul di belakangan hari, mungkin anak-anak dan seterusnya, mungkin ibu enggak diberi nafkah, sabarlah. Selama ibu mampu bersabarlah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kesabaran ibu. Wallahu tabaraka taala alam. Demikian untuk Ibu di Ternate, demikian semoga bermanfaat jawaban yang saya sampaikan. Masih kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya melalui telepon kembali, kami coba sapa 0218236543, silakan. Naam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan, dengan Bapak siapa, dari mana? Bapak Doni dari Taluk Kuantan, Pak. Pak Doni, ahlan, silakan Pak Doni. Ini saya kan di keluarga ada jualan pakaian nih, Pak. Iya. Apa hukumnya memajang pakaian dengan patung-patung? Iya. Baik. Terima kasih Pak Doni. Itu aja, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Bapak Doni di Teluk Kuantan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga Bapak, menjaga kita seluruhnya. Yang jelas dalam agama kita terdapat larangan untuk membuat patung-patung. Dan semuanya kita telah mengetahui insyaallah taala ancaman-ancaman Nabi kepada orang-orang yang membuat patung-patung. Bagaimana dengan kami para pedagang, ya. Boleh jadi Anda mungkin menggantungkan dengan gantungan pakaian tanpa ada patung-patung. Kalaupun memang Anda harus menggantungkan pakaian dengan patung-patung, buatlah. Bapak Doni Allah muliakan, mungkin hanya sampai leher tanpa ada kepala, ya. Atau buatlah mungkin kepala tanpa ada wajah, tidak sempurna, agar jangan dia benar-benar sempurna membentuk makhluk. Itulah yang Pak Doni dapat lakukan agar terjauh daripada laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, demikian untuk Pak Doni. Semoga jawaban sudah bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Kita berikan kesempatan kembali, silakan 0218236543. Sebelum kami akan juga berikan kesempatan untuk pertanyaan melalui pesan singkat. Naam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dari mana Bapak? Dengan siapa? Dari Eri Tanjung Pinang. Pak Eri di Tanjung Pinang. Ahlan Pak Eri, silakan ke pertanyaan Bapak. Mohon maaf sebelumnya dikecilkan volume radio atau TV-nya Pak ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya nih Pak Ustaz. Salah tak Pak Ustaz kalau kita menutup kuburan, karena kuburan itu sudah sangat sempit, istilahnya sudah padat kali Pak Ustaz. Maksudnya kalau kita tutup, salah tak kita Pak Ustaz? Maksudnya tanah wakaf kuburan tersebut ditutup supaya tidak bisa dikuburkan yang lain, begitu Pak? Karena posisinya sudah padat kali. Iya. Itu aja Pak Ustaz, mau tanya Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'da. Kalaulah memang dapat dicarikan solusi tanah wakaf yang baru dibuka untuk kuburan yang baru, itulah yang paling baik. Subhanallah. Ya. Andai kata memang enggak ada tempat lain, enggak ada tanah yang lain, itulah areal kuburan, maka sungguh kita katakan yang paling baik adalah kaum muslimin dilarang untuk bangun apapun di atas kuburan tersebut. Subhanallah, sebagaimana yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang untuk membangun kuburan karena tanah wakaf ini bukanlah milik kita, milik seluruh kaum muslimin. Yang seharusnya ketika dalam Islam mungkin bertahun-tahun sudah hancur dan binasa tulang-tulang tersebut, mungkin bisa dibuat
digali kuburan baru dikuburkan padanya, tapi dengan perbuatan-perbuatan seperti ini akhirnya benar-benar sebagaimana yang Bapak katakan nggak bisa dikuburkan di sana lagi. Kalaulah ada solusi dicari tanah wakaf yang lain, silahkan. Subhanallah. Ya, karena itulah kita mendapati sebagian ulama, sebagian Imam Syafi'i rahimahullah begitu tidak menyukainya, membenci untuk membangun kuburan-kuburan di tanah-tanah wakaf. Andai kata Anda ingin yakni tidak diganggu manusia, kuburkan di tanah-tanah Anda. Subhanallah. Ketika tanah wakaf ini semuanya dibuat, dibangun padanya bahkan besar-besar, beginilah kejadiannya. Karena kita menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka taala alam. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan. Demikian Pak Eri, semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Ikhwatal Islam, masih ada waktu untuk beberapa menit ke depan untuk Anda yang akan sudah masuk pertanyaan begitu banyak dari pesan singkat. Kita akan coba ambil kembali pertanyaan. Dan ada pertanyaan yang kami terima dari Ibu Wati di Pangkal Pinang yang bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah atau apakah yang bisa kita rasakan apabila dosa-dosa yang kita miliki telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ciri-cirinya di saat dosa terampuni, Ustaz, mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala terima amalan seorang, Allah ampun dosa-dosanya, adalah ketika orang tersebut menggantikan kejelekan-kejelekan dengan kebaikan. Subhanallah. Ulama menyebutkan ciri-ciri amalan seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setelah dia beramal saleh, dia akan datangkan amal saleh lainnya. Ciri-ciri orang bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menggantikan kejelekannya dengan amal saleh yang datang berikutnya. Subhanallah. Andai kata orang pulang haji semakin parah, dahulu mungkin dia pakaiannya masih bagus-bagus, pulang haji bahkan menyingkap auratnya, ya, dan seterusnya. Pulang haji dia semakin jahat, semakin zalim. Ini menunjukkan amalnya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Andai kata Anda mampu mengikuti kebaikan yang kebaikan berikutnya, tandanya kebaikan Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Anda mampu menggantikan kejelekan yang kebaikan, tandanya Allah Subhanahu wa taala insyaallah mengampuni dosa-dosa Anda. Wallahu tabaraka taala alam. Terima kasih Ustaz. Demikian untuk Ibu Wati di Pangkal Pinang. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat berikutnya dari pendengar yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah tadi Ustaz menjelaskan bahwasanya kita boleh untuk meminta doa dari orang alim atau orang ahli ibadah, Ustaz, untuk kita. Yang jadi pertanyaan, bolehkah bagi kita untuk meminta mereka, yakni ahli agama atau ahli ibadah, untuk melakukan istikharah atas pilihan yang kita miliki, misalnya mengenai masalah jodoh atau hal-hal lain yang memerlukan istikharah. Terima kasih, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Adapun istikharah itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menghadapi berbagai macam pilihan-pilihan yang tidak memiliki nas daripada syariat. Karena enggak boleh seorang istikharah dalam mengamalkan suatu perkara yang ada padanya nas. Misalnya orang mau mengerjakan tahajud, istikharah tahajud enggak. Sudah ada padanya nas. Orang mau pergi haji, istikharah haji enggak boleh. Karena sudah ada padanya nas. Istikharah itu adalah perbuatan atau doa yang dipanjatkan seorang dalam kondisi yang memilih satu daripada dua atau tiga perkara atau lebih daripada perkara yang banyak yang tidak ada padanya ketentuan nas. Contohnya ketika akan dia menikah dengan seorang wanita, dia dianjurkan untuk istikharah. Ya, dan di antara tanda-tanda istikharah, dan di antara tanda-tanda istikharah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala terima bukanlah sebagaimana dipahami sebagian orang melalui mimpi-mimpi. Enggak seperti itu istikharah. Ya, andai kata bermimpi berarti misalnya seorang ingin menikah seorang, dia bermimpi dia menikah, bukan itu tanda-tanda istikharah. Ya, bukan kecenderungan seorang itu untuk memilih ini dikatakan istikharah, tidak. Dikatakan sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi istikharah tersebut akan dikatakan sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memudahkan semua sarana ke sana. Andai kata Anda ingin melaksanakan suatu perbuatan, Anda beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mudahkan semua perkara tersebut, akhirnya Anda pun melakukan perbuatan tersebut, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala menyetujui apa yang Anda lakukan. Andai kata semua upaya Anda gagal, mental, Anda beristikharah ingin mendapatkan seorang gadis contohnya, akhirnya Allah persulit dan tidak dapat,
gagal berarti Allah tidak inginkan bagi Anda. Kemudian dalam ajaran Islam, istikharah itu bukanlah orang lain kita suruh untuk istikharah, tapi kita yang memilih. Enggak benar Anda datang kepada ulama mengatakan, wahai ulama, tolonglah istikharah untuk saya, mana yang paling baik. Enggak ada contohnya. Yang ada adalah Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi Anda perkara ini. Anda kata ini kebaikan ya Tuhan, ya Allah mudahkan. Anda kata ini kejelekan, jangan kau takdirkan. Karena itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita doa istikharah yang dalamnya terkandung berbagai macam ragam makna yang dalam. Ya. Maka hendaklah orang tersebut yang melaksanakan istikharah, bukan orang lain. Wallahu tabaraka taala alam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Bapak atau Ibu yang menyampaikan pertanyaan via pesan singkat. Masih dari pesan singkat dari Bapak Sobirin di Jayapura, Papua yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Kami baru mendapatkan musibah berupa meninggalnya putri kami yang masih belia, usia 14 tahun pada bulan Ramadan yang lalu karena sakit Ustaz. Pertanyaan kami adalah, amalan apa yang bisa kami lakukan agar bermanfaat untuk anak kami, dan bagaimana pula kiat bagi kami untuk bisa bersabar atas musibah tersebut Ustaz. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Untuk Bapak Sabirin di Jayapura, semoga Allah SWT memberikan kepada Bapak ganjaran pahala atas kesabaran Bapak. Bapak yang Allah SWT muliakan, sungguh setiap orang akan mengalami kematian, dan sungguh semua kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tatkala Allah mengambil yang menjadi miliknya, tidaklah boleh kita menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah mengajarkan dan Allah mengajarkan agar kita mengucapkan ketika mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Putri bapak milik Allah. Tatkala dia milik Allah Subhanahu wa taala dan dia ambil kembali, maka hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak untuk menambah kesabaran Bapak, menghilangkan kesedihan, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah menjanjikan bagi orang-orang yang memiliki anak yang belum baligh kemudian dia meninggal. Rasulullah menjanjikan, andai kata 2 orang memiliki anak, andai kata 3 orang memiliki anak meninggal ketika kecil, Rasulullah menjanjikan kelak sang anak akan meminta kepada Allah syafaat bagi orang tuanya. Sang anak tidak akan pernah masuk surga tanpa orang tuanya. Subhanallah. Maka sungguh wallahi beruntung orang-orang yang Allah SWT uji dengan mewafatkan anak-anaknya dalam usia kecil, tapi dengan kesabaran kepada Allah SWT, di mana kelak mereka memiliki tabungan, memiliki syafaat di hari kiamat. Tatkala orang begitu butuhnya dengan berbagai macam ragam bentuk amal saleh, maka mereka dengan anak-anak tersebut Allah SWT bantu mereka. Kemudian Bapak ini dimuliakan oleh Allah SWT, Rasulullah juga menyebutkan bahwasanya ketika kita bersabar menghadapi ujian Allah, ketika ada orang-orang yang kita cintai meninggal, kita bersabar, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat-malaikat bertanya, wahai malaikat-malaikatku, bagaimana kalian lihat hamba yang Allah Subhanahu wa taala aku cabut kekasih hatinya? Berkata malaikat Allah, hamidaka wastarja'aka. Hamidaka wastarja, ya Allah, dia memujimu dan mengucapkan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat-malaikatku, saksikanlah, buatkan untuknya, aku menjanjikan atau buatkan baginya, ibnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku tersebut rumah di surga, dan sebutlah rumah tersebut dengan nama Baitul Hamdi. Subhanallah, andai kata kita bersabar, insyaallah taala putri bapak meninggal, bapak bersabar, insyaallah Allah akan bangunkan bagi bapak kelak rumah di surga. Kemudian ketika kita bertanya amal apa yang bermanfaat untuk mereka, Bapak yang Allah muliakan, ketika dia belum dewasa, maksudnya belum baligh, subhanallah, maka sebenarnya enggak perlu kita berikan kepada amal apapun juga, karena dia adalah orang yang suci dan dia belum berdosa. Andai kata dia telah baligh, telah dibebani dengan syariat, amalan yang paling baik yang kita dapat berikan kepadanya adalah doa kita. Senantiasa hendaklah kita mendoakan dia, agar Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Kemudian amal yang kedua, hendaklah kita dibolehkan bersedekah untuknya. Ini amal-amal yang Rasulullah SAW ajarkan, bersedekah untuknya, dibolehkan kita bersedekah untuknya. Maka dengan sedekah ini niatkan untuk orang-orang yang meninggal, Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan sampaikan pahalanya kepada orang-orang yang meninggal ini. Andai kata dia pernah berpesan ingin haji, ingin umrah, keburu meninggal, maka Anda boleh menghajikan orang tersebut, mengumrahkan orang tersebut, dan insyaallah taala Allah akan berikan ganjaran pahala kepada mereka. Inilah amal-amalan yang ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermanfaat bagi orang-orang yang telah meninggal, yang dapat dilakukan oleh orang-orang hidup. Wallahu tabaraka taala alam.
Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian untuk Bapak yang di Jayapura, semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Kita masih tersisa 5 menit Ustaz, atau mungkin 3 menit untuk di malam hari ini. Mungkin ada satu kesempatan untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya via telepon. Silakan kami coba sapa kembali 0218236543. Naam. Silakan. Assalamualaikum. Baik, sepertinya terputus. Kami berikan kesempatan kembali. Kami coba sapa untuk di kesempatan terakhir untuk Anda yang akan bertanya 0218236543. Silakan. Naam. Ya, halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa, dari mana? Dari Yudi Siantar, Pak, ya. Pak Yudi di Siantar. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Yudi. Ini apa yang baru terbilang itu anaknya meninggal belum balik. Kedua tiba-tiba berapa lama kemudian bapaknya murtad, Pak. Gimana? Apakah masih mendapatkan syafaat ini? Baik. Terima kasih Bapak informasinya. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah. Ada pertanyaan dari Bapak kita di Siantar. Semoga Allah menjaga beliau. Ada seseorang yang anaknya meninggal ketika kecil. Subhanallah. Dan kita katakan banyak keutamaan anak-anak yang meninggal kecil untuk orang tuanya. Tapi beliau mengatakan tetapi orang tuanya murtad. Apakah bermanfaat baginya kelak hari kiamat? Ya, apakah bermanfaat anak ini bagi orang tuanya di hari kiamat? Kita katakan tidak. Orang kafir tidak akan dapat syafaat, wallahi. Hanya satu orang kafir dapat syafaat, itu pun diringankan. Seharusnya dia yang paling dahsyat azabnya, dengan syafaat Rasulullah diringankan azabnya, dialah paling ringan azabnya. Hanya satu orang saja. Dialah Abu Talib paman Nabi alaihi salatu wassalam. Yang seandainya bukan karena syafaat Nabi, dialah paling parah azabnya di hari kiamat. Dia mengetahui kebenaran, dia membela kebenaran, tapi tidak mau tunduk pada kebenaran. Sombong, mengikuti tradisi nenek moyang dan seterusnya. Maka tatkala dia murtad, subhanallah, terputuslah ketika itu manfaat yang diberikan anak-anaknya kepada orang tuanya murtad. Iyadzan billah, la haula wala quwwata illa billah. Kewajiban kita yang masih hidup, hendaklah kita berupaya kembali menarik mereka kepada Islam, berusaha untuk memberi petunjuk mereka kepada Islam. Kewajiban kita sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai tetangga, berusaha menggiring dia kembali agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabaraka wa taala alam. Nah, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Dan pertanyaan Bapak tadi adalah pertanyaan penutup Ustaz. Ya, mungkin ada kesimpulan akhir atau kata penutup yang akan Ustaz sampaikan, silakan. Bismillah, alhamdulillah. Ada inti daripada hadis ini yang kita ingin simpulkan, yang terpenting padanya bahwasanya seorang itu akan selamat bukan dengan hartanya, bukan dengan nasabnya, dengan jabatannya, tapi dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah enggak pernah melihat kita dengan apa yang kita miliki berupa dunia, harta, tahta, tapi Allah melihat kita dengan ketakwaan yang ada dalam hati kita. Subhanallah. Sebagaimana kita melihat dalam hadis ini, Allah muliakan seorang perempuan budak hitam legam. Subhanallah. Kemudian hendaklah kita tidak benar-benar bertumbuh pada mazhar, tampilan luar. Hendaklah kita juga melihat dalamnya. Subhanallah. Berpatokan dengan perkara-perkara luar yang senantiasa menipu. Bagaimana Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, luarnya subhanallah. Andai kata berkata-kata yang membuat kita kagum, kita mendengar katanya, tapi sesungguhnya mereka adalah orang yang paling menanam kebencian dalam Islam. Oleh karena itu hendaklah kita berusaha menselaraskan antara luar dan dalam. Luar kita perbaiki, hendaklah mazhar kita perbaiki, tidak meniru orang-orang kufar, berpenampilan yang islami, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bagi laki-laki mengikuti sunnah, misalnya melihara janggut bagi laki-laki, tidak isbal bagi perempuan memakai hijab. Ini tampilan luar, tapi enggak cukup. Hendaklah hatinya kita perbaiki, takwa kita tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kita akan selamat. Wallahu tabaraka wa taala alam.